Pertama kita perlu melihat konteksnya ya. Ya. Pemilihan Adis Kadir sebagai hakim konstitusi itu menunjukkan bahwa ada pergeseran di Indonesia, orang yang menyebut sebagai regresi demokrasi, Oke. itu tercermin di DPR kita. Oke. Di DPR kita yang tadinya sebagai lembaga yang diharapkan bisa menjadi lembaga yang merepresentasikan proses yang demokratis, tapi ketika memilih hakim konstitusi menggunakan cara-cara yang sebenarnya tidak demokratis, tidak terbuka, tidak partisipatif. Dan itu kalau kita lihat sekarang terjadi memang regresi. Tadi Pak Hamdan sampaikan dulu model pemilihan di DPR itu Panjang gitu sangat ya. partisipatif, terbuka, ada panel ahlinya gitu ya, yang akan melakukan fit and proper test, bukan anggota secara langsung. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat terutama sejak DPR mengganti Aswanto di tengah jalan, lalu secara tiba-tiba mengusulkan Guntur Hamzah, pada saat lalu begitu juga dengan mekanisme untuk pengusulan Arsul Sani yang juga cepat, tidak terbuka, dan sekarang diulang. Jadi kami melihat ini sebagai satu persoalan yang kita mesti koreksi, gitu ya. Apalagi kalau yang sekarang kita lihat terjadi kan sangat sangat culas dalam tanda kutip ya. Karena apa? Karena sebelumnya sudah diusulkan di paripurna, di Komisi 3 dan di paripurna sudah diusulkan Inocensius Samsul, tiba-tiba berganti menjadi Adis Kadir, prosesnya sangat kilat gitu. Ini kayak sulap gitu ya. Sebentar langsung berubah gitu. Nah, pasti ada proses yang janggal. Jadi kami melaporkan persoalan ini ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bukan dalam konteks untuk melihat kesalahan prosedur saja yang dilanggar dari Undang-Undang MK, tapi juga melihat jangan-jangan ada persoalan etik yang terjadi di dalam proses ini. Jadi persoalan etik itu tidak, kami mau mendorong tidak saja dipakai untuk MK-MK menilai etik dari hakim konstitusi, tapi juga etik bagaimana seseorang untuk menjadi hakim konstitusi gitu. Jadi itu yang kami sedang dorong di. Oke, meskipun memang secara aturan hitam di atas putih, peraturan seleksi hakim konstitusi dari lembaga pengusul itu dikembalikan ke lembaga pengusul begitu ya Mas. Jadi yang Anda soroti Pak Yance ini adalah soal etik untuk proses seleksinya? Iya, jadi ada dua hal. Satu, secara prinsip-prinsip itu ditentukan di dalam Undang-Undang MK, pasal 19, pasal 20 ayat 2, seleksi hakim konstitusi itu baik oleh 3 cabang kekuasaan pemerintahan itu harus dilakukan secara partisipatif, transparan, terbuka dan objektif, accountable gitu ya. Jadi itu prinsipnya. Prinsip yang harus Harus ditaati ada. sebenarnya. Lalu Undang-Undang MK mengamanatkan supaya tata cara tentang seleksi itu diatur oleh masing-masing 3 lembaga itu. Problemnya adalah tidak dibuat. Tidak dibuat oleh masing-masing lembaga itu. Oleh DPR tidak dibuat, tidak ada tatib khusus untuk menjalankan pasal 20 ayat 1 di dalam dari Undang-Undang MK gitu, untuk seleksi hakim konstitusi. Jadi ketiadaan itu kemudian membuat praktek abusif terjadi gitu. Praktek abusif itu terjadi karena memang sengaja, bisa jadi sengaja tidak dibuat supaya bisa lebih dinamis bisa gitu lebih ya Pak? dinamis, bisa lebih sesuka hati ya istilahnya gitu. Oke.